Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing masih di seputar asam lambung, gata anxiety, psikosomatis. Nah, buat yang baru bergabung silahkan subscribe, like, komen videonya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Dan ingat ya teman-teman, videonya jangan skip agar kalian gak gagal paham. Dan pastikan kalian mendengarkannya dengan keadaan rileks dan santai. Pada video kali ini saya akan coba share bagaimana caranya agar kita bisa sembuh hanya dengan 1 bulan. Nah teman-teman, saya akan coba share ke kalian tentang pengalaman saya dalam menyembuhkan asam lambung anxiety ini hanya dalam 1 bulan. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kalian untuk bisa segera keluar dari asam lambung anxiety ini ya. Yang pertama yang saya lakukan, saya targetkan misal ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret sampai tanggal 6 April. Saya targetkan 1 bulan saya harus menjalani 3P dan saya harus sembuh. Tentunya dengan keyakinan ya teman-teman, keyakinan diri yang kuat. Nah, apa saja yang saya lakukan? Yang pertama nih, pagi-pagi nih bangun tidur, bukan pagi ya, bangun tidur, saya bangun tuh jam 4:30 misalkan ya, saya langsung minum air hangat ya. Saya minum air hangat, kemudian saya mandi ya. Setelah minum air hangat itu kan mandi. Air hangat itu bagus ya teman-teman buat menstabilkan asam lambung kita ya. Karena keadaannya kan waktu itu saya masih kedinginan ya, masih agak meriang karena habis diinfus. Jadi saya nggak mandi-mandi. Nah, pada saat mau melakukan 3P itu, setelah minum air hangat saya mandi dengan minum air hangat, jadi kita jadi tegak terlalu dingin ya badan. Saya mandi air hangat, kemudian setelah mandi kita kan masih dingin ya badan, agak menggigil gitu. Supaya tubuh kita hangat lagi, kembali lagi saya siapin nih air 1 gelas, terus saya campur madu 1 sendok ya, diminum lagi. Nah, itu juga untuk menghangatkan badan saya teman-teman, dan juga bagus ya untuk radang, untuk lambung juga bagus tuh madu, serta bisa menghangatkan badan ya. Nah kemudian setelah minum madu saya sholat ya. Setelah sholat saya lakukan latihan pernapasan otot esofagus ya. Seperti ini ya teman-teman. Karena latihan ini kan untuk mengencangkan otot esofagus yang masih kendor nih. Saya lakukan seperti ini. Tarik napas dari hidung, kemudian tahan di perut. Nah, jangan terlalu lama tapi tahan di perutnya. Kemudian keluarkan. Nah, seperti ini. Seperti itu, lakukan 3 atau 5 menit. Setelah latihan pernapasan nih, saya tuh jam 6 nih, ketika jam 6 nih saya makan ya. Saya makan sarapan itu dengan 3 potong tempe ditambah madu ya, dimakan ya seperti video saya yang kemarin itu. Saya makan tempe mentah sama madu. Nah, itu saya sarapan ya. Kadang saya makan oatmeal yang dikasih topping kurma. Karena saya tuh kalau pagi-pagi tuh kadang nggak mau makan ya. Padahal kan
kita harus tetap makan ya. Yang bagusnya tuh kita makan nasi ya teman-teman. Nah, kemudian setelah makan sarapan itu ya, makan tempe sama madu itu, saya tuh coba aktivitas keluar ya, belajar jalan. Soalnya saya saat itu bangun aja masih agak susah ya, harus dibantu gitu, harus dibantu baru saya bisa bangun. Saya belajar jalan ya, tentunya dibantu sama suami atau anak saya ya. Saya belajar jalan keluar rumah, di depan rumah tuh saya jalan ya. Memang saat itu waktu saya dalam penyembuhan itu kan saya udah bilang itu waktu memang COVID lagi heboh-hebohnya, PPKN lagi ketat-ketatnya tuh. Rumah saya memang di pinggir jalan ya teman-teman. Nggak pinggir jalan, maksudnya ini rumah saya. Ini depannya rumah saya. Ini rumah saya misalkan. Depannya ruko, ada beberapa ruko saya yang saya kontrakan ke orang lain ya. Depan ruko itu jalan raya, kemudian depannya seberangnya pasar ya teman-teman. Itu tiap hari gimana nggak takut ya teman-teman, ambulan lewat tiap hari, belum polisi tiap hari tuh teriak-teriak pakai speaker, teriakin orang-orang yang jualan kayak gitu untuk membatasi waktu jualan kayak gitu dah. Belum mobil yang semprot apa sih insektisida gitu kayak gitu ya. Saya lupa itu namanya. Tapi saya nggak peduli. Saya jalan-jalan di sekitar rumah pokoknya, walau masih dibantu. Saya latih otot saya yang masih nggak kuat jalan, masih sakit ya, kaki itu dipijakitnya sakit gitu, di betis itu sakit, kayak ada yang ganjel gitu di betis tuh. Tapi terus saya latih ya teman-teman, saya latih. Nah setelah jalan-jalan saya suka jemur badan di depan rumah itu. Kemudian jam 9 tuh kan saya pasang alarm ya buat makan. Alarm makan, jam makan itu harus tepat ya saya. Saking disiplinnya nih saya. Nah, saya makan jam 9 itu makan nasi ya. Nasi kadang sama ikan ya, ikan yang dikukus dibumbuin itu ya, dibumbuin kayak kunyit, serai, sama salam itu ya, yang dibungkus daun itu, pepes kali ya dibilangnya kayak gitu, tapi bumbunya nggak terlalu menyengat ya. Itu bagus ya, karena ada kunyitnya juga, ada salamnya, ada serainya juga ya kan, bagus tuh. Saya makan itu ya, kemudian setelah makan saya disiplin ya. Saya makan, setelah makan tuh nggak duduk sembarangan ya, duduk tuh tegak. Saya duduk tegak selama 1 jam ya. 1 jam tuh saya duduk tegak. Kalau enggak ya, kalian kalau udah yang bisa aktivitas ya mending bawa aktivitas ya. Waktu itu kan saya masih lemas, soalnya saya tuh memang tadi awalnya susah bangun ya, susah untuk bangun. Nah setelah itu pokoknya lakukan, kita setelah makan tuh duduk tegak ya selama 1 jam. Kalau misalkan udah lewat 1 jam lebih misalkan, boleh kalian duduk biasa kayak gini ya gitu. Nah setelah jam 9 itu saya makan lagi, alarm saya bunyi lagi tuh. Jam 11 saya makan, jam 11 siang saya makan lagi ya. Kadang makan sama apa aja makan tuh teman-teman ya. Kita jangan takut makan ya, jangan takut makan sesuatu ya. Yang penting kita hindari dulu yang pedas lah, hindari dulu gitu. Hindari yang pedas, yang bergas kayak gitu kan, namanya kita asam lambung kan gasnya masih banyak ya, masih sendawa kayak itu. Nah hindari dulu yang bergas, yang
asam lah, kalian pasti takut. Yang pedas ya, hindari dulu. Saya makan kadang sama telur rebus kayak gitu ya, telur rebus gitu makan. Tapi setelah makan saya tuh kadang suka makan pisang, karena pisang bagus ya untuk menenangkan lambung ya. Pisang tuh bagus buat menenangkan lambung teman-teman. Nah, ini saya kalau makan pisang jam 11 siang ya. Pisangnya pisang siam ya, yang itu manis gitu. Itu bagus buat pencernaan kita, buat menenangkan lambung. Dan juga dulu kan waktu saya tuh mencret ya. Nah, kalau makan pisang mencretnya hilang, bisa memadatkan lah ya, bisa padat, nggak cair begitu. Nah, setelah makan itu ya jam 11 itu, saya sengaja makan jam 11 karena memang saya memberi jeda ya untuk tidur siang. Soalnya kan setelah makan kita nggak boleh tidur langsung tidur kan, nggak boleh. Kita harus tetap disiplin untuk kesembuhan kita sendiri. Harus benar-benar disiplin yang ketat kalau pengen sembuh ya gitu. Saya lakukan lagi duduk ya seperti itu ya, tegak gitu, duduk tegak. Atau ya kita lakukan nonton video atau apa dengan duduk yang tegak. Saya tuh belum bisa aktivitas dulu waktu penerapan 3P itu. Memang awal-awal baru sehari 2 hari itu saya belum bisa aktivitas ya, masih gak kuat jalan soalnya kakinya belum ini. Nah, setelah jeda dari jam 11 itu kan ada jeda nih, kita udah duduk dengan tegak kayak gitu. Nah, ada jeda 1 atau 2 jam kita bisa tidur kan, karena setelah makan kita dilarang keras untuk tidur, dilarang keras untuk duduk kayak ngelipet gini perutnya, dilarang ya. Kalian harus benar-benar tegak, harus disiplin ya. Nah, setelah 2 jam saya habis makan jam 11 itu saya tidur siang. Tidur siang itu memang baik ya untuk kesehatan jantung teman-teman. Bermanfaat ya untuk kesehatan, pokoknya diusahain kalau bisa kita tidur siang. Nah, jam 3 alarm saya ini lagi ya, bunyi lagi tuh. Saya makan lagi, makan nasi. Pokoknya dengan menu ya, jangan, hindari dulu yang pedas ya, jangan yang bergas santan kayak gitulah. Kita kan coba untuk menstabilkan dulu ya asam lambungnya. Nah, kemudian terakhir saya makan tuh jam 5 sore. Jam 5 sore saya makan terakhir. Dan dengan catatan teman-teman, memang setelah makan saya tuh nggak ngemil-ngemil kayak gitu ya. Pokoknya misalkan jam 5 ini saya makan nasi. Kalau mau makan buah tuh langsung habis makan tuh saya makan buah ya, apa aja ya, yang penting baik buat lambung ya teman-teman. Saya suka makan kurma kan kayak gitu, pisang kayak gitu setelah makan tuh. Tapi setelah itu saya tuh nggak makan lagi, kecuali nanti pas alarm saya berbunyi lagi itu. Saya tuh disiplin seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian malamnya kan kita sebelum tidur tuh minum lagi madu sama temulawak ya teman-teman. Karena saya temukan resep temulawak tuh dari Dokter Cedul Akbar sama Ustadz Abdul Somad yang pernah ngerasain ya juga kena asam lambung ya. Saya tuh seperti ini nih teman-teman nih, tuh temulawak tuh kayak gini ya, tapi diiris ya, diiris terus direbus. Nah, ini temulawak tuh kayak gini teman-teman, gede ya, banyak kok di pasar tradisional, 5.000 aja sekantong kresek. Ya benar, tapi ini manfaatnya banyak. Itu untuk radang esofagus, radang lambung, untuk menghangatkan badan, buat meriang juga bagus itu teman-teman. Bukan hanya lagi sakit aja saya minum temulawak, kadang-kadang kalau lagi meriang nih, kadang-kadang kan ada masuk anginnya ya. Saya juga nih, saya tuh nggak minum paracetamol, saya
cuma minum temulawak sama madu. Nah kemudian setelah minum temulawak dan madu itu saya kembali lagi latihan mengencangkan otot esofagus ya teman-teman. Nah satu catatan nih buat kalian juga nih, setelah melakukan latihan otot esofagus itu selama 3 atau 5 menit ya, bolehlah 3 menit juga nggak apa-apa ya teman-teman. Saya juga kadang 5 menit, kadang 3 menit ya gitu. Nah kan biasanya ada yang mudah tidur, ada yang susah ya. Kalau yang buat yang masih susah dulu, selain herbal juga saya pakai cara gini teman-teman, di tangan nih jari gini dikinin terus aja fokus gitu, nanti juga tidur teman-teman. Cara seperti itu yang saya lakukan. Nah ini untuk penyembuhan lambung ya teman-teman. Nah besok saya akan kembali lagi membuat video dengan cara saya dalam 1 bulan mengatasi anxiety-nya ya. Nah sekian videonya, terima kasih.